Yang mulia Hadrat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada buku Mahzarnamah halaman 20 tertulis sebagai berikut. Suatu individu atau firqah tidak dapat diberikan wewenang untuk mengeluarkan individu atau firqah lain dari Islam. Karena ini adalah urusan Allah Ta'ala dengan hambanya, yang mana keputusannya akan diberikan pada hari kiamat, yakni pada hari pembalasan nanti. Menurut saya, poin ini sangat jelas dan dapat diterima akal. Keraguan yang timbul dalam benak saya adalah, dalam hal ini saya berterima kasih pada Tuan Laik, namun saya berkeyakinan bahwa pada tahun 74, begitu jelasnya poin dari buku Mahzarnamah tadi, lantas dalam hal ini Hadrat Mirza Nasir Ahmad Sahib yang merupakan panutan Jemaat Ahmadiyah, apa perlunya beliau menghadiri National Assembly pada tahun 74? Saya mohon pencerahan, apakah Anda ini Ahmadi atau gair Ahmadi? Bagi saya ini merupakan satu kelemahan beliau. Silakan duduk. Pertama, poin yang Anda anggap berasal dari Mahzarnamah itu memang benar, tapi tidak lengkap. Saya tahu karena saya sendiri yang menulis buku tersebut. Saya tahu, meskipun ada ulama lain juga yang ditetapkan untuk itu, namun lebih kurang sayalah yang menulis buku tersebut dengan tangan sendiri. Saya akan sampaikan kepada Anda, saya tahu Anda adalah orang yang berpikir logis dan Anda akan memahami permasalahan. Sebagai perwakilan jemaat, saya mengangkat soal tersebut, dan ini merupakan keyakinan Jemaat Ahmadiyah, yakni meskipun setiap orang berhak untuk menganggap orang lain salah, dan tidak ada yang dapat menghalangi hak tersebut. Namun jika dia memaksakan kehendak kepada orang lain untuk menyatakan bahwa dirinya salah, itulah yang tidak boleh. Ini yang tidak dapat diterima akal. Misalnya, si A mengatakan anjing kepada si B, namun jika si A memaksakan si B untuk menggonggong, itu yang tidak dibenarkan. Poin inilah yang saya angkat. Jika Anda mengatakan kami non-muslim, silahkan katakan saja. Namun hak macam apa yang akan membuat kami otomatis menjadi non-muslim karena ucapan Anda itu? Lalu kami harus mengingkari kalimah tauhid dan tidak boleh menyatakan diri muslim dan harus hidup seperti layak non-muslim. Inilah dalil yang saya maksud untuk disampaikan, dan saya yakin sebagian ada yang paham, namun ada juga yang masih belum jelas. Namun telah saya jelaskan lagi pada sesi berikutnya, dan saya ingat bahwa saya telah membincangkannya juga secara detail dengan Pir Zadah Sahib. Saya bertanya kepada beliau, apakah Anda yakin orang Syiah berhak untuk menganggap orang Sunni di luar Islam? Namun meskipun demikian, tidak pernah orang Syiah memaksa Muslim lain yang bukan Syiah untuk tidak mengucapkan kalimah syahadat. Tidak pernah melarang untuk salat dengan alasan dianggap non-Muslim. Ini adalah rincian dalil. Sekarang, apakah itu merupakan kelemahan? Jika memang kelemahan, maka tidak akan tampil pada National Assembly tersebut. Seorang pejuang yang yakin sepenuhnya bahwa meskipun seluruh dunia menggempurnya dengan pertanyaan dan mengkritiknya, namun dia yakin bahwa mereka tidak akan pernah menggagalkannya. Dialah yang dapat menerima tawaran ini. Dan dalam hal ini, Hadrat Mirza Nasir Ahmad Sahib bukanlah memperlihatkan kepengecutan, melainkan keberanian. Beliau mengatakan ketika sidang, silahkan bertanya sesuka kalian. Dan selama 14 hari berturut-turut, beliau terus mempersembahkan diri dengan mengatakan, silahkan mau tanya apa saja, saya siap. Jika memang mereka memutuskan berdasarkan kegagalan dalam menjawab pertanyaan tersebut, saya berani buktikan bahwa jika memang demikian, tidak mungkin keputusannya seperti yang ada saat ini. Alasannya adalah,
jika Anda mendapatkan kesempatan untuk membaca rincian proses sidang, dalam hal ini Maulwi pun menerbitkan versi mereka, dan itu sama sekali dusta. Dokumen yang sebenarnya adalah, dan jika Anda dapat kesempatan untuk membacanya, atau menanyakan pada anggota assembly yang masih hidup, bahwa tidak pernah sekalipun pengacara pemerintah atau para maulwi menyinggung masalah khatamun nabiyyin. Sekalipun tidak. Alasannya adalah karena dalam mahzarnamah berkenaan dengan khatamun nabiyyin, dengan karunia Allah Ta'ala, saya dengan bantuan Abul Atta Sahib dan ulama lainnya telah melewati suatu pola di mana saya yakin bahwa mereka tidak akan dapat menjawabnya. Pada akhirnya, tidak ada satupun pertanyaan diajukan berkenaan dengan pemahaman Ahmadiyah tentang khatamun nabiyyin berdasarkan Quran dan hadis. Namun apa yang mereka simpulkan? Mereka simpulkan bahwa orang Ahmadi mengingkari ayat khatamun nabiyyin, katanya. Yang ditanyakan lain, kesimpulannya lain. Bagaikan peribahasa yang mengatakan lutut yang terluka namun mata yang terkena imbasnya. Sesuatu yang mustahil. Untuk itu, terbuktilah bahwa pendapat yang disampaikan oleh Hadrat Mirza Nasir Ahmad adalah kuat, berdasarkan dalil, dan otentik. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, ada seorang saksi yang masih hidup, meskipun sebetulnya masih banyak. Apakah Yusuf Atib masih hidup saat ini? Sudah wafat, huzur. Sahib Zada Faruk Ali Sahib, kenal? Dan masih banyak lagi yang tahu. Terlepas apakah yakin atau tidak, yakni setelah selesai dialog, banyak sekali anggota Majelis Nasional yang datang menghampiri saya pasca sidang untuk mengucapkan selamat kepada saya, karena banyak yang saya kenal di antara mereka. Mereka mengatakan, kami yakin sekali bahwa sekarang tidak ada lagi yang tersisa dari para maulwi. Andalah yang menang. Untuk menguatkan keterangan saya ini, jika Anda memerlukan kesaksian yang paling akurat, adalah kesaksian Mufti Mahmud. Beliau mengatakan kepada saya bahwa saya tidak bisa tidur beberapa malam, karena semua yang hadir saat itu membela Jemaat Ahmadiyah. Lalu apa yang terjadi pada akhirnya? Akhirnya, Bhutto Sahib memanggilnya dan mengatakan, awas kalau kamu berani-berani mengambil keputusan untuk memenangkan Ahmadiyah. Jika kamu lakukan itu, maka aku akan buang kamu seperti anjing ke hadapan para maulwi. Dan tanggung jawab kamu sendiri jika ada yang menyerang kamu nanti. Ini juga yang diberitahukan oleh anggota Majelis Nasional kepada saya. Mereka mengatakan bahwa apa yang kami katakan kemarin berbeda dengan keputusan yang kami ambil. Kami mohon maaf karena kami tidak berdaya untuk melawan pemerintah, khususnya melawan ancaman Bhutto. Inilah kenyataan. Dalam hal ini, tidak ada kaitannya dengan kepengecutan seseorang, dan bukan juga kegagalan. Terima kasih.